Shalom adik-adik. Wah, apa kabar nih? Kak Friska apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Puji Tuhan Puji ya. Tuhan, Kak. Satu minggu kita tidak bertemu, tapi pada minggu ini kita bersama-sama dapat kembali memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Yeay. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Oh, suaranya dengar. Oh, tadi Kak Frisko ya? Oh, bukan. Oke, Kak Frisko siap ya? Siap Kita dong. memuji Tuhan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, sampai malam, pagi lagi kita terus memuji Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Oke, mari bersama-sama kita akan pujikan dari terbit matahari sampai terbenamnya. Yeay! Mari semuanya kita pujikan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, amin, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bentar. Aku melihat nih adik-adik masih pada duduk nih, Kak. Iya. Kita suruh berdiri aja ya. Ayo, Ayo berdiri adik-adik. dong. Ayo berdiri. Berdiri. Kita pakai gerak ya. Ikutin Kak Friske akan pakai gerak. Semuanya ayo bangkit berdiri. Oke. Ya, sama pujian dari terbit matahari dengan bangkit berdiri. Yeay. Mari bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, yeay, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dari terbit matahari, amin, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biar nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, sekali lagi, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, amin. Kita harus memuji Tuhan dari terbit matahari sampai kapan, Kak? Terbenamnya. Sampai terbenam, sampai muncul lagi mataharinya, kita memuji Tuhan karena Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan Yesus sayang pada semua orang, semua bangsa. Misalnya bangsa apa nih, Kak? Misalnya Bangsa Indonesia. bangsa Ini, Kak. Indonesia, Tuhan cintai. Bangsa di negara-negara Afrika juga Tuhan cintai, ya. Bangsa di negara-negara di Eropa juga Tuhan cintai, ya. Semua Tuhan cintai. Nah, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yeay. Yesus sayang padaku, Alkitab yang mengatakannya. Kepadaku siapa? Kepada semua orang di seluruh dunia ini. Yeay.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Amin. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang kepadaku. Semuanya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, amin, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam sekali lagi, Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Yesus sayang, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sayang untuk kita semua. Oke Dadi, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan lagi nih Kak. Wah, asik dong. Asik dong, seru sekali. Siapa nih Kak yang bawa firmannya? Waduh, Kak? siapa ya? Nanti kita lihat siapa yang akan bawa firman Tuhan. Yang pasti seru, yang pasti ada kuisnya. Nah, terus abis kuis dapat apa Kak? Hadiah. Nah, Dade, jangan lupa ya. Pertama, ketika adik-adik melihat YouTube ini, adik-adik minta difotoin sama papi maminya. Ya, difoto. Ya, nanti fotonya dikirim ke nomornya Kak Dira. Nah, terus nanti kalau ada pertanyaan, satu anak, satu nomor WhatsApp. Jadi dijawab namanya siapa. Nah, boleh pakai nomor siapa aja, tapi dikasih nama di belakangnya. Kak Friska siap nggak? Siap dong, Siap Kak. dong. Dan sekarang kita panggilkan Kak Dira. Kak Dira. Kak Dira yang mana? Mana dia? Kak Mana dia? Dira. Kak Dira mana? Panggil yuk. Oh, Kak Dira. Kak Kak Dira. Dira. Kak Dira. Hah, mana nih? Mana Kak Diranya? Kak Diranya mana ya? Kita cari ya? Kita tanya dulu. Aduh, gimana ya? Tadi kira-kira dia lihat saya gak ya? Aduh, saya takut ya. Aduh, gimana ya? Kalau ada yang lihat saya, gimana ya? Tapi tadi sih saya pikir nggak ada yang lihat saya ya. Tadi saya ngambilnya hati-hati sih ya. Aduh, gimana ya? Aduh, tapi handphone ini bagus banget sih ya. Saya nggak punya. Udah biarin lah. Kak Dira. Iya. Kamu lagi apa? Lagi ngapain? Enggak, Kak. Oh, tapi kamu habis dipukul. Kok Enggak, Kak. kayak gemetaran gitu, kayak ngos-ngosan gitu? Iya, Ada apa? Kak. Kamu habis Aduh. dipukul. Enggak, Kak. Terus itu kamu sembunyiin apa itu? Ini, Kak. Itu punya siapa? Punya kamu? Beli handphone baru? Bukan, Kak. Lalu itu punya siapa? Punya orang. Dipinjam. Enggak. Hah? Terus gimana ceritanya? Coba ceritain ke Kadira. Tadi aku kan lagi main-main, Kak, rame-rame ya. Mm-mm. Aku lihat ada handphone. Kan aku nggak punya, Kak. Ah, Aku ambil. Terus aku lari, Kak. Aku takut. Gimana ya, Kak? ya Aku ampun.
Itu kan nggak boleh, itu kan dosa, itu namanya mencuri. Tapi Nggak Kak, boleh. aku kan selama ini nggak punya handphone Nggak Kak. apa-apa, nggak punya handphone nggak apa-apa. Nanti kalau udah punya uang, kerja punya uang boleh beli handphone. Dan kalau nggak ada handphone pun juga nggak apa-apa, nggak boleh ambil punya orang. Kak, tadi aku ambilin juga hati-hati Kak, nggak ada yang lihat Kak. Nah, nggak ada orang yang lihat kan, tapi ada satu mata yang selalu melihat dan dia lihat semuanya, walaupun ambilnya hati-hati, walaupun ambilnya gelap, walaupun ambilnya sembunyi di bawah kolong meja juga tetap mata itu bisa melihat. Mata siapa? Tahu gak? Siapa ya Kak? Mata Tuhan. Oh iya ya Kak ya. Aduh. Jadi sekarang Gimana Kak? nih, kan itu dosa dan itu nggak boleh ya, karena dosa itu pasti ada hukumannya ya. Jadi sekarang kamu minta maaf sama Tuhan, berdoa Kak. sama Tuhan, minta ampun, minta maaf. Kemudian handphonenya kembalikan kepada orangnya, minta maaf ya sama dia. Oke? Iya Kak. Berarti Boleh boleh diulang nggak? saya minta maaf sama Tuhan dan saya kembalikan handphone ini sama orangnya Kak. Betul, dan tidak boleh mencuri lah. Lagi. Oh iya deh Kak. Iya, Oke. saya kembali ya Kak ya. Iya. Makasih banyak ya Kak. Iya, iya. Tuhan memberkati ya. Amin Kak. Itu namanya dosa. Tapi sebelum kita cerita, kita mau berdoa dulu ya terlebih dahulu supaya Tuhan menolong kita, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa melakukan firman-Mu, dan kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar cerita firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan dunia, dan yang lebih istimewanya adalah Tuhan menciptakan siapa? Tuhan menciptakan manusia pertama. Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam ya. Lalu yang berikutnya Tuhan juga menciptakan Hawa ya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan diciptakan dalam rupa Allah ya, dalam bentuk dan gambar ya Allah yang sangat indah. Dan kemudian manusia pertama ditempatkan di sebuah taman. Taman apa namanya? Iya betul, Taman Eden. Lalu di dalam kejadian di pasal yang berikutnya yang sudah kita baca, yang sudah kita ceritakan minggu lalu, yang sudah Kak Nehem cerita, ada cerita lanjutannya yang juga nggak kalah seru. Dan di situ kita akan belajar bagaimana sikap manusia di hadapan Tuhan, sikap kita di hadapan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Tapi Kadira nggak mau baca semuanya ya, nggak baca semuanya, tapi Kadira akan menceritakannya kepada adik-adik. Nanti adik-adik bisa membacanya di rumah sendiri ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Nah, coba kita lihat ya. Setelah Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan ciptakan dan menempatkannya di sebuah taman. Coba kita lihat tamannya. Nah, tamannya itu indah sekali. Ya, di tamannya itu mereka bisa bermain dengan binatang-binatang yang sudah Tuhan ciptakan. Binatang apakah itu? Ada binatang yang ada di laut, ada binatang yang ada terbang yang di udara, ada binatang yang di darat. Jadi manusia pertama Adam dan Hawa bisa bermain bersama-sama dengan binatang-binatang yang ada di taman yang indah itu. Dan Tuhan Yesus juga Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Hai Adam, hai Hawa, kalian boleh menikmati taman ini. Bisa bermain, bisa berenang di sungai.
Seru banget bisa berenang di sungai-sungai yang ada ya. Ada 3 sungai ya minggu lalu Kanehem cerita ya. Apa namanya masih ingat nggak? Pison, Gihon, dan Tigris. Wah, mereka bisa berenang. Pokoknya di mana aja mereka mau main boleh. Tapi Tuhan juga bilang begini, Adam dan Hawa, semua buah-buahan yang ada di dalam taman ini, semua buah-buahan apa aja? Ada mangga, ada manggis, ada apel, ada pisang, wah ada durian, enaknya manis. Terus Tuhan bilang boleh, kalian boleh makan semuanya, tapi ada satu yang nggak boleh dimakan, jangan dimakan, satu pohon, hanya satu kok. Yang lainnya yang banyak itu boleh, tapi yang satu itu jangan dimakan ya Adam dan Hawa, ya, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk ya. Jadi nggak boleh dimakan, satu itu aja. Yang lain boleh nggak? Boleh. Yang satu jangan dimakan. Jadi Adam dan Hawa harus taat ya. Oke, udah. Terus suatu hari Adam dan Hawa sedang ada di dalam taman itu beraktivitas, ya, beraktivitas berdua, ya, dan ada binatang-binatang ya di sekitar mereka. Kemudian tiba-tiba ada seekor ular. Ada ular, tapi ularnya bukan mau gigit, bukan. Tapi pada waktu itu ularnya berbicara kepada Hawa. Hawanya ya mendengar, hah, ular ngomong apa ya? Ular bilang apa? Dia bilang begini, ya, ularnya ngomong begini, semua pohon di dalam taman ini boleh nggak dimakan? Lalu si Hawa bilang, iya, tapi ada satu yang nggak boleh. Nggak boleh dipegang, nggak boleh diraba pun nggak boleh, disentuh pun nggak boleh, nanti kami mati. Ularnya, itu bohong, itu nggak bener. Coba deh kamu lihat, kamu makan. Kalau kamu makan buah itu, ya, buah yang enak itu, kamu bisa jadi hebat sama seperti Allah. Oh, Hawanya langsung tertarik. Bener nih ular. Nanti kalau aku makan, aku nggak mati. Enggak kok. Bahkan kalau kamu makan, nanti kamu bisa sama seperti Allah. Wah, Hawanya seneng dong. Kita coba aja deh, aku mau coba, siapa tahu aku bisa jadi seperti Allah. Dia mau sama seperti Allah, padahal kan beda ya, Allah ya tetap Allah, manusia adalah ciptaan, beda. Dan gak boleh sama seperti Allah, masa kita harus sama seperti Allah yang menguasai semuanya? Iya gak boleh, kalau sikap kita harus sama seperti Allah yang penuh dengan kasih, kita harus penuh kasih. Nah, adik-adik, setelah itu si Hawanya lihat, wah, kayaknya buahnya menarik nih, coba kita lihat ya. Coba kita lihat, wah, dia lihat buahnya, kayaknya keren ya, keren, kayaknya buahnya kayaknya manis deh. Oke, terus si ularnya ngomong lagi, ularnya, coba kita lihat ularnya. Terus si ularnya terus ngomong, iya, kamu makan aja, kamu gak usah dengerin Tuhan. Terus Hawanya bilang, tapi kan Tuhan juga bilang gak boleh dimakan. Masa aku taat sama ular ya? Kalau adik-adik dikasih pilihan, adik-adik lebih taat kepada Tuhan atau mau taat kepada ular? Tuhan bilang, jangan mencuri. Tuhan bilang jangan mencuri. Terus ada yang ngomong, temannya ngomong, ayo kita mencuri yuk. Adik-adik mau ikutin yang mana? Kata Tuhan apa kata temannya yang menjerumuskan itu? Nah, kita harus memilih kata Tuhan ya, taat kepada Tuhan. Tapi si Hawa, dia mulai lihat, oh,
Iya ya, si iblis juga, ayo makan, cepet makan. Oke, si Hawanya ambil. Dia ambil buahnya, dia makan terlebih dahulu. Enak tuh, enak. Terus dia kasih kepada Adam, makan buahnya. Si Adam juga ikutan. Padahal kan Tuhan bilang kepada Adam apa? Gak boleh dimakan. Tapi Adamnya gak taat sama Tuhan, malah taat sama perkataan si Hawa. Ya makan, Hawanya juga makan. Setelah itu anak-anak, kira-kira Tuhan lihat gak? Tuhan lihat dari atas. Waduh, manusia ciptaanku ini gak taat. Masa lebih taat kepada iblis, kepada ular itu daripada perkataanku. Lalu anak-anak, ya, di saat itu juga barulah si Adam dan Hawa merasa malu, takut, bersembunyi. Mereka baru sadar, kita nggak punya baju, nggak pakai baju. Lalu mereka berusaha menutupi dengan mereka ambil daun-daun, mereka tutupin badannya. Waduh, malu nih, aduh, ternyata kita nggak pakai baju nih. Aduh, mereka tutupin dengan daun. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Tahu. Itu dosa. Kenapa? Dosa itu artinya nggak taat sama Tuhan. Mereka nggak taat. Tuhan bilang jangan, malah makan. Ya, mereka berdosa. Oke, setelah itu anak-anak, mereka bersembunyi. Tuhan kan datang. Tuhan kan tahu walaupun sepertinya nggak ada orang, tapi ada Tuhan yang lihat. Mereka sembunyi. Tutupin dengan daun, lalu mereka sembunyi. Wah, coba kita lihat tuh. Wah, mereka sembunyi. Setelah sembunyi ya anak-anak ya, Tuhan tahu. Lalu Tuhan berkata, Adam, di mana kalian? Itu Tuhan, kata Adam. Tuhan, nah kan gelisah, takut karena tahu mereka sudah berdosa. Coba kalau mereka taat sama Tuhan, mereka nggak perlu takut kan? Nggak perlu takut, tapi karena nggak taat, makanya mereka jadi takut dan malu. Itu Tuhan, tadi pas kami dengar Tuhan mau datang, jadi kami sembunyi. Tuhan berkata, kan aku sudah berkata jangan makan buah itu. Kenapa kalian nggak mau taat? Lalu si Adam berkata, dia tunjuk Hawa. Nah, coba kita lihat ya. Si Adamnya berkata kepada Tuhan. Nah, lagi. Iya, si Adamnya nunjuk Hawa. Tuh, tadi Tuhan, perempuan itu tuh Hawa, yang Tuhan tempatkan di samping aku menjadi teman aku itu loh. Hawa itu tadi yang nyuruh aku makan. Dia suruh aku makan, terus dia kasih, jadi aku makan Tuhan. Nah, kenapa taatnya sama Hawa? Harusnya taatnya sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan bilang jangan dimakan, tapi malah dimakan. Dia taat sama Hawa. Nah, iya, jadi dia salahin Hawa. Nah, padahal salah sendiri. Kenapa mau taat sama Hawa? Kenapa nggak sama Tuhan ya? Nah, terus si Hawanya juga itu Tuhan, bukan aku Tuhan, kata Hawa. Bukan aku Tuhan, bukan aku. Itu tuh ular itu yang suruh aku makan. Nah, jadi kan semuanya disalahin. Nggak mau salah sendiri. Padahal itu salah sendiri. Kan bisa memilih. Adik-adik juga di rumah bisa memilih mau taat sama mami atau enggak. Mau jadi anak yang baik atau mau jadi anak yang jahat. Mau dengar-dengaran atau enggak. Kan kita bisa memilih. Adam dan Hawa juga harusnya bisa dong. Harusnya taat sama Tuhan. Nah, karena mereka nggak taat, ya mereka berdosa. Mulai sejak itu mereka manusia jatuh di dalam dosa.
Itulah awal dosa di dunia ini. Nah, adik-adik, Tuhan datang. Tuhan memang pasti akan menghukum dosa, ya. Kalau ada dosa pasti ada hukumannya. Ada hukumannya. Adik-adik mau dihukum nggak? Enggak kan? Makanya jangan berdosa ya. Jangan berdosa. Tapi kan Tuhan juga penuh dengan kasih. Tuhan penuh dengan kasih. Adam dan Hawa memang sudah berdosa, tapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tetap mengasihi karena kasihnya itu besar sekali. Dia kasihan, dia sayang kepada Adam dan Hawa. Makanya Tuhan membuat pakaian kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang. Tuhan ambil kulit binatang lalu dijadikan sebagai pakaian. Kenapa? Karena Tuhan itu baik sekali. Karena Tuhan itu mengasihi ciptaannya. Tuhan mengasihi anak-anak. Kalau anak-anak berdosa, langsung dibunuh gak? Enggak. Tuhan kasih kesempatan supaya kita bisa berubah. Adam dan Hawa juga. Memang ada hukuman, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Nah, adik-adik, kita juga belajar, ya. Gak boleh menjadi anak yang gak taat. Kita harus jadi anak yang taat. Gak boleh mencuri, gak boleh berbohong, gak boleh apalagi ya, gak boleh nakal. Kita harus dengar kata papa, kata mama, kata guru, kata kakak sekolah minggu, dan kata orang tua. Gak boleh gak dengar-dengaran. Kita harus menjadi anak yang taat, ya. Oke, janji ya. Karena Tuhan Yesus itu baik kepada kita, maka kita juga harus baik kepada Tuhan Yesus, ya. Walaupun kita berdosa, tapi Dia mengasihi kita. Tapi kalau sudah dikasihi, diampuni, dimaafin, boleh nggak berbuat dosa lagi? Ya nggak boleh. Oke? Oke, ya kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kami, walaupun kadang-kadang kami nakal, nggak dengar-dengaran, nggak taat, tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami supaya kami nggak nakal lagi. Bantu kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran, melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, nah sekarang langsung masuk ke pertanyaan ya. Kadira mau kasih pertanyaan buat adik-adik, satu pertanyaan, dan adik-adik jawab, silakan jawab dalam hitungan ke-10 ya. Silakan jawab dalam hitungan ke-10. Kalau sudah lewat dalam hitungan ke-10, jawabannya nanti nggak dihitung ya. Oke. Nah, pertanyaannya, siapakah yang pertama memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu? Sekali lagi, siapakah yang pertama memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu? Apakah Adam, ular, atau Hawa? Silakan dijawab, kirim ke nomor Kadira 081202887777 dalam hitungan ke-10 ya, mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oke, 1. Selesai. Jangan lupa dikirim dan tulis nama adik-adik. Satu nama untuk satu nomor handphone untuk satu nama. Oke.
Saya kembalikan kepada Kak Nehem dan Kak Friske. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah menjawab kuis ya. Jangan lupa ya, Kak Friske ya. Nah adik-adik juga jangan lupa sekali lagi, ketika adik-adik menonton acara ini, difoto. Diapain Kak? Di foto kan. Difoto lalu kirim ke nomor Kak Dira, atau bisa juga di grup jemaat ya. Oke, nah sekarang kita akan mengakhiri acara Kisah Anugerah Berhadiah pada saat ini. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi jam berapa? 1. Jam 1. Jam 1 ya. Oke, minggu depan jam 1 kita akan bertemu lagi di YouTube Anugerah TV di acara Kisah Anugerah Berhadiah. Yeay. Oke. Sekarang kita panggil dong. Halo, siapa nih? Halo, apa kabar? Siapa? The brother. Oh iya, saudaranya yang kemarin ya. Oh iya. Saudara saya kan. Gimana, ada yang mau disampaikan ke adik-adik? Iya, hari ini aku udah minta ampun sama Tuhan. Habis Oh. tadi kan aku mencuri kan. Terus untung aku ketemu Bu Dira. Kalau Dira bilang aku mesti minta ampun sama Tuhan. Dan HP itu aku udah kembaliin ke orangnya Kak. No. Iya, Puji Kak Friska. Tuhan. Jadi aku janji mulai hari ini aku nggak mau mencuri lagi Kak. Yeay, semangat ya. Kak. Semangat ya. Jadi adik-adik seperti The Brothers yang saat ini bersama-sama dengan kita. Kita yang mungkin pernah melakukan kejahatan, melakukan dosa. Mari kita bersama minta ampun sama Tuhan dan kita memulai hidup yang baru. Yeay. Oke, kita bersama-sama berdoa ya. Mengakhiri acara kita pada saat ini. Ya, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami dapat memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan mengikuti kuis yang kami sedang kerjakan saat ini. Tuhan pimpin, biarlah setiap kami boleh semakin mengasihi Tuhan, hidup kami semakin baik, semakin memuliakan Tuhan, meninggalkan dosa, dan kami hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, dan kami serahkan sepenuh hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.